Halo, jumpa lagi di Geowater Channel saya. Channel saya di Geowater Channel saya di sesi inspiratif. Ini inspiratif yang ketujuh kalau tidak salah. Puji syukur banyak yang merespon positif dan cukup menambah jam views sama subscriber. Tapi yang paling penting saya bersama GWCI bisa memberikan sharing-sharing positif, inspiratif yang berguna buat tidak hanya kalangan muda tapi juga beberapa angkatan gitu ya, karena kita sharingkan hal-hal positif yang menjadi sudut pandang dari hasil diskusi saya dengan tamu saya. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, sibuknya minta ampun. Saya sudah kontak sampai 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Lebay. Sekitar seminggu lah ya saya kontak-kontakan karena mencari jadwal yang pas. Jadi dia adalah seorang aktivis sosial gitu ya, dengan aktivitas kesibukannya aktivis sosial dan sedikit atlet rebahan katanya. Jadi obrolan santai kami seputar mencari sharing positif bersama seorang sahabat saya, seorang aktivis lah ya, atau sukses sibuk di bidang sosial kemasyarakatan. Silakan kenalan dulu, namanya siapa? Ayo, kenalan dulu. Udah. Oh ya, oke. Wes, intronya udah tadi itu. Sudah. Kenalannya. Sudah. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua viewers GWCI, bener ya? Geowater Channel Indonesia. Oke. Kenalkan, saya Emilia Sukmawati, biasa dipanggil Leli. Profil saya sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi, relawan rebahan. So, merusak pencitraan kok wong siji. Oke, sudah cukup. Saya sama tamu saya ini dulu nggak akrab, malah nggak kenal dia. Jadi nggak mengenal saya. Jadi kita ini dipertemukan, justru ditemukan waktu sekolah. Leli ini adik kelas saya, tapi dia dulu tidak kenal saya. Sepertinya, tolong dikonfirmasi. Terus kita punya bersinggungan di ikatan alumni dan itu jadi komunikasi di media sosial. Betul nggak, Leli? Kita nggak dulu satu SMA, tapi sepertinya Leli nggak kenal saya. Betul sekali. Kita nggak pernah ngobrol sama sekali. Ya, kayaknya satu kata pun. Orang. Ya, cuman setelah kita ketemu di grup alumni itu kan. Setelah ada di grup alumni, terus ada informasi sing rodok lucu ngono ketika ada cerita di masa lalu yang rodok piye ngono kayak. Dan saya suka menjadikannya bahan sedikit membuli. Dan kita punya aktivitas sosial sebagai alumni, jadi kita ada komunikasi. Oke. Saya tanya mengenai aktivitas. Jadi kita mulai masuk aja, ceritakan. Masuk rada serius, bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa planet juga bisa. Leli, ceritain dong aktivitas sekarang atau sebelum COVID ya, mengenai saya dengar tadi masalah keseharian di kampung dongeng atau apa tuh? Dongeng kampung atau kampung dongeng. Itu apa, gimana ceritanya dan apa kegiatannya? Oke, kegiatan saya saat ini selain sebagai ibu rumah tangga yang pokok, saya juga aktif di komunitas Kampung Dongeng Indonesia, yaitu sebuah komunitas untuk gerakan sosial mendongeng untuk seluruh anak-anak Indonesia yang bercabang, salah satunya di Temanggung ini. Dan untuk ketua komunitas Kampung Dongeng di Temanggung ini adalah Kak Lukman, biasa di Temanggung dikenal dengan julukan Prabu Dongeng, yang udah sering mendongeng mungkin kalau di Temanggung di semua kecamatan dia udah pernah pentas di situ. Dan kami juga punya program acara di Temanggung TV namanya Negeri Dongeng. Ini aktivitasnya apa ini? Maksudnya bukan aktivitasnya ya. Maksudnya kelembagaan, organisasi atau community sekarang atau apa semacam ini?
Itu komunitas aja sih, komunitas Kampung Dongeng. Cuman sebenarnya ada pusatnya di Tangerang, di apa namanya, di Kecamatan Kampung Sawah kalau nggak salah. Dan Kampung Dongeng Pusat ini berdiri pada tanggal 18 Mei 2009. Jadi kemarin baru saja berulang tahun yang ke-11. Itu yang pusat. Terus untuk seluruh cabang di Indonesia ini kurang lebih ada 60-an cabang di seluruh kota di seluruh Indonesia, dan untuk relawan untuk seluruh kampung dongeng Indonesia ini kurang lebih ada 250-an. 250 relawan yang tergabung di Kampung Dongeng Indonesia. Di Temanggung sendiri mulai kapan tuh? Di Temanggung ini kurang lebih berapa ya? Sekitar 5-6 tahunan, saya kok malah lupa ya yang di Temanggung itu. Tulis saja 5 tahun lah ya. Jadi ini jadi tahu disparitas gitu. Di pusat itu udah tahun 2000 berapa? 2009 ya. Biasa lahir di kota-kota Jakarta gitu ya, tapi jadi sekitar 5 tahun itu udah sampai ke kota seperti Kabupaten Temanggung. Ini cukup menarik pergerakannya gitu. Ini untuk pemrakarsa atau foundernya Kampung Dongeng Indonesia ini namanya Kak Awam Prakoso. Kak Awam Prakoso yang sering dongeng di TV itu loh, yang sering dongeng di TV. Namanya Kak Awam Prakoso. Soalnya gerakan seperti ini ya, community ini kan tidak mudah karena relatif andalannya relawan gitu. Saya pernah bikin gagal dan belum mulai lagi, bukan gagal ya, kayaknya berat, kayaknya relawan. Itu saya pernah bikin namanya Indonesia Peduli Air, tapi susah sekali. Dan kita pernah ada dengar namanya yang komunitas kayak gini, ada Indonesia Bisa, kalau Indonesia apa yang Anies Baswedan itu ya, ngajar. Itu ada kelas-kelas apa namanya itu, kelas khusus atau apa, kelas apa yang masuk sekolah-sekolah itu. Terus ada Indonesia Berkebun, Ridwan Kamil gitu kalau nggak salah. Dan itu butuh sebuah tokoh besar ya yang jadi figur, dan sampai ke daerah itu kan bukan perkara mudah itu. Jadi luar biasa karena memang andalannya ini non profit dan relawan gitu. Nah, bisa ceritain nggak? Nah, ini tolong ceritakan gimana pergerakan Kampung Dongeng ini kurang lebihnya sehingga bisa sampai banyak relawan, banyak diterima gitu dan sebagainya. Silakan. Santai wae. Kalau dulu dari awal saya tahu, sejarahnya di Kampung Dongeng yang saya tahu itu dulu awalnya Kak Awam itu punya visi untuk mencerdaskan anak Indonesia dengan cara mendongeng dan membentuk karakter anak Indonesia untuk memiliki karakter yang baik, cerdas, ceria, gembira, ya sesuai dengan fitrahnya sebagai anak-anak gitulah intinya. Dan itu dulu Kak Awam berjalan sendiri, dia bergerak sendiri dari kota satu ke kota yang lain, antara pulau satu ke pulau yang lain. Tapi kan untuk mewujudkan visinya yang seperti itu nggak bisa kalau berjalan sendirian loh. Jadi awal mula dia menggandeng guru-guru untuk mengajar teknik mendongeng yang baik, training mendongeng yang baik untuk guru PAUD, guru TK, guru SD kayak gitu semacamnya. Nah, kalau untuk ketua komunitas Kampung Dongeng di Temanggung ini sendiri dulu juga adalah seorang guru. Kak Lukman ini dulu seorang guru gitu. Terus dia aktif sekali mendongeng ke sana kemari di Kecamatan Temanggung, mungkin semua sudah pernah dia datengin, dan sudah mulai ke mana ya, udah keluar provinsi juga, sudah mulai keluar provinsi. Terus ketika ada bencana alam, ada segala macam itu kan kadang ada program trauma healing. Betul. Ada trauma healing itu juga kami sudah terlibat di dalamnya. Dulu pernah mengirim relawan Kampung Dongeng Kak Lukman itu dikirim ke Lombok, ke Nusa Tenggara itu waktu tsunami. Dia ke sana sekitar berapa hari ya? Seminggu atau berapa hari gitu untuk ikut program trauma healing untuk anak-anak di sana korban tsunami. Jadi pada suatu titik gitu ya, ini menarik ya. Sepertinya yang menjadi kekuatan itu ya selama ini ya saya tadi menyangka gitu ya, sebuah community ini yang paling berperan itu foundernya lah gitu. Kalau tadi kan ternyata founder iya, tapi ada suatu yang lihat itu seperti visi misinya kuat.
Jadi memang tadi ini mau pengen apa? Mulia lah, visi misinya tuh mulia gitu. Kuat kita pengen merubah karakter anak-anak dengan apa namanya? Dengan happy gitu ya, dengan happy dan ini mungkin bisa diterima. Terus manfaatnya kan banyak nih, manfaatnya banyak sampai tadi cerita sampai ke trauma healing yang ada bencana. Jadi akhirnya pun sebuah komunitas itu juga ada bisa dikatakan ada duitnya atau dilihat orang lah gitu ya eksistensinya sehingga diambil menjadi trauma healing di sebuah bencana. Betul nggak tuh kira-kira kayak gitu? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Selain itu pernah nggak selain ke bencana pernah nggak dipakai atau apa gitu yang orang tuh biar semangat gitu loh kita membuat community gitu. Oh, ini biasanya kita untuk jadi sebenarnya kita punya tagline setiap kali kita mau cerita ke anak-anak atau membuka acara anak-anak atau biasanya setelah selesai acara anak-anak kita punya jargon. Satu pesan cerita hebatkan anak Indonesia. Seperti itu. Apa? Itu jargonnya. Satu pesan cerita hebatkan anak Indonesia. Hebatkan anak Indonesia. Oke. Betul. Selain tadi itu Oke, terus tadi selain yang pernah berinteraksi dengan kampung dengan apa healing pos gempa tadi pernah nggak dengan apa lagi gitu dengan siapa atau komunitas? Kalau selain untuk acara seperti itu kita juga bersinergi dengan beberapa institusi dengan beberapa lembaga pernah biasanya kalau untuk acara hari anak atau acara ulang tahun atau misalnya ulang tahun sebuah lembaga atau institusi atau ketika kita mendapatkan kehormatan untuk bersinergi dengan sebuah lembaga dulu pernah kita tahun lalu kalau nggak salah kita dilibatkan dalam sebuah acara Hari Ikan Nasional oleh Dinas Perikanan. Di situ kita mengedukasi anak-anak tentang pentingnya ikan, terus mendongengnya juga tentang ikan, manfaat-manfaat mengkonsumsi ikan dan lain sebagainya. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat kita juga akan untuk bekerja sama dengan GWCI ini mungkin GWCI kan, bener kan? Soalnya waktu itu pernah di Temanggung pernah dengar nggak di Temanggung ada krisis air? Krisis air di Temanggung yang sebuah daerah pegunungan yang identik dengan Gemah Ripaloh Jinawi dengan segala macam sumber daya yang bagus, murni, dan lain sebagainya, kok bisa kekurangan air bersih, kekeringan, dan lain sebagainya itu. Kampung Dongeng pernah digandeng komunitas lain, komunitas ya ini bukan lembaga atau instansi, tapi komunitas. Di situ kita digandeng oleh MRI, apa sih singkatannya lupa, ACT MRI itu untuk mengedukasi anak-anak Temanggung untuk konservasi air. Intinya untuk memperkenalkan konservasi air dan kampanye hemat air. Dengan dongeng, lagi-lagi dengan dongeng. Oke, ini menarik sekali. Jadi temanya bisa tema apa aja, betul nggak? Iya. Tapi bagaimana deliver ke anak ini komunitinya ini yang ngomong dongeng. Jadi buat teman-teman pendengarnya GWCI yang jumlahnya jutaan ini, kalau mau jadi temanya bisa macam-macam. Pernah tema ikan, pernah tema air, tapi bagaimana deliver ini ke anak-anak, ya komunitas ini jagonya gitu, relawan ini gitu ya. Oke. Kalau sekarang untuk di Temanggung sendiri gimana nih? Kan ada rutin nggak atau ada bentuk organisasinya seperti apa kira-kira? Kalau untuk bentuk organisasinya ada ketua, ada sekjen, ada relawan, dan di situ karena kita bergeraknya dengan kerelaan hati, jadi kadang-kadang karena semua memiliki kesibukan masing-masing, ketika ada acara kita siapa yang bisa jadi PJ di situ, siapa yang bisa mengikuti acara hingga selesai di situ gitu. Jadi tapi alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala sih, karena mengingat kesibukan masing-masing ini ada yang guru, ada yang masih kuliah, ada yang bidan, ada yang ya segala macam lah. Segala macam pokoknya yang ada di komunitas Kampung Dongeng ini orang dengan visi yang sama dan dengan komitmen untuk
menghebatkan anak Indonesia menjadi karakter yang baik. Seperti itu. Untuk Luar biasa. kegiatan yang rutin, untuk kegiatan rutinnya, ini ada satu kegiatan yang non-profit. Sebelum COVID dan non-profit, itu kita setiap bulan ada agenda namanya Pekan Ceria. Pekan Ceria ini, di acara Pekan Ceria ini kita ada acara, selain dongeng ya, selain dongeng kita ada penyampaian edukasi-edukasi tertentu sesuai tema. Terus ada juga kegiatan craft, membuat craft. Misalnya saat suatu acara kita menggandeng komunitas komunitas reptil misalnya. Di situ kita memperkenalkan reptil kepada anak-anak. Bahaya reptil apa sih? Cara mengatasi kalau kita di jalan tahu-tahu ketemu reptil gimana sih? Reptil yang berbahaya seperti apa sih? Itu. Terus nanti disambungkan dengan ketika mendongeng, dongengnya tentang ular dan buaya yang bersahabat gitu. Jadi selalu ada yang bisa digabungkan dan disinergikan di situ. Ya pokoknya delivernya oke lah ya. Untuk craftnya misalnya bikin craft membuat buaya dari barang bekas, misalnya dari bekas botol aqua, dari apa gitu, nanti jadi oh ini buaya ini reptil tapi dia juga dia reptil dan dia bisa survive di mana kayak gitu. Edukasinya lewat cara-cara seperti itu ke anak-anak. Keren. Temanya apa aja bisa dibawa ya. Nah, bagaimana dengan COVID nih? Nah, ini kita masuk masa COVID. Apa ada kegiatan atau tidak? Terus bikin gimana kurang lebih? Selama COVID ini kegiatan offline kita jadi sangat berkurang. Jadi untuk dongeng ke sekolah, dongeng ke komunitas, dongeng keluar secara langsung dengan audiens anak-anak yang banyak sekali itu sangat jauh berkurang. Biasanya kalau ini dilihat aja dari Ramadan, biasanya Ramadan itu kita kalau misalnya ada sebuah acara buka bersama atau ada acara di panti asuhan gitu, biasanya Kampung Dongeng sering sekali dipanggil untuk ngisi acara di situ. Dongeng, tausiah, dan lain sebagainya dengan melibatkan dongeng. Nah, setelah COVID ini, paling-paling kita acaranya live di Instagram, atau enggak bikin konten yang nantinya akan diposting di Instagram gitu. Tapi lebih seringnya live Instagram sih hari Senin sama Kamis atau Jumat gitu. Ganti-gantian relawannya yang isi live Instagram ini. Apa tuh nama Instagramnya? Kado Temanggung. Kalau Kampung Dongeng Pusat, Kampung Dongeng Indonesia. Kalau yang di Temanggung, Kado Temanggung. Kado Temanggung. Menarik. Jadi ini udah cukup growth ya, menyita waktu bukan apa ya. Ya aktivitasnya juga cukup menarik, banyak gitu ya. Ada yang ke sekolah, ada ke panti asuhan, ada ada offline-nya juga menyiapkan seperti itu. Oke, sekarang ke tema yang berikutnya mengenai saya banyak menangkap pelajaran banget nih masalah bagaimana membangun community. Nanti saya conclude lah. Nah, saya kebetulan bertemu sama Lely di sebuah aktivitas COVID nih, di COVID nih. Ceritain gimana aktivitas alumni kita ini peduli COVID dong. Kan aktivis. Alumni termasuk ya? Iya dong, masa alumni yang lain. Kalau alumni sebelah Jalan Kartini nomor 1. Oke. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan teman-teman, kakak kelas dan adik kelas yang sedemikian concernnya dengan dampak COVID ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya pengen kenapa saya angkat ini, kenapa saya undang Lelis biar orang-orang tahu bahwa kita itu sebagai alumni, walaupun kita di berbagai daerah, itu akhirnya punya kepedulian COVID. Lebih dalam lagi kepedulian COVID-nya itu udah satu langkah, tapi juga peduli COVID di kampung halamannya. Ini kan satu misi yang banyak. Nah ini ceritain apa kegiatan, selain jelas donasi, distribusinya gimana tuh? Saya nggak paham bener ini. Saya ada tidak aktivis di bab itu. Kalau untuk tim intinya, karena saya tidak tergabung di situ, karena kebetulan
untuk tim inti pengumpulan donasi ini ada kakak-kakak kelas kita dari angkatan 90 apa 91 itu, dan ada salah satu milenial itu siapa Aska Alfi itu untuk promo banner dan lain sebagainya, dia yang desain grafisnya. Kalau saya cuman dijawil untuk dibantuin untuk distribusi belanja dan ngumpulin teman-teman yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk dropping ke tujuan gitu. Itu gimana? Penyebaran distribusinya gimana tuh? Gimana? Penyebaran distribusinya gimana tuh? Oke, sebelumnya Pasal itu nyampe 100 juta ya? 100 atau juta? Nominal keseluruhan saya kurang paham karena yang saya ikut terlibat di situ hanya untuk dropping ke beberapa panti asuhan. Oke. Beberapa panti asuhan di Temanggung. Jadi di situ kegiatan aktivitas saya mencari kontak person di masing-masing panti, terus menerima dana yang ditransfer oleh bendahara, dalam hal ini Mbak Erti, yang mengamanahkan sejumlah dana untuk kita belanjakan, beli sembako untuk kita dropping ke panti asuhan itu. Jadi berapa panti asuhan? Sudah kurang lebih? Itu yang sempat saya ikut serta itu ada sekitar berapa ya? 4 ya Mbak? Ingat nggak? 4 ya? Ada 4. Satu panti asuhan Darul Hadlonah di Pandean, Putri, panti asuhan Darul Hadlonah Putri di Pandean. Terus yang kedua panti asuhan Bethlehem di Kertosari. Yang ketiga panti asuhan Putra Muhammadiyah di Kertosari juga. Terus satu lagi di Kedu itu Darul Hadlonah Putra. Ya, sebenarnya masih ada satu lagi sih. Ada lagi nggak, Pak? Ingat nggak? Sebenarnya masih ada satu lagi panti asuhan Putri, cuman ternyata adik-adik yang ada di panti itu sedang dipulangkan karena panti melockdown semua anggotanya, masih kosong, jadi nggak jadi distribusi di situ. Kalau ke Nakes gimana? Ikut terlibat distribusi ke Nakes? Kalau ke Nakes untuk SMA kebetulan saya nggak terlibat. Cuman kalau di Kampung Dongeng saya terlibat. Jadi Kampung Dongeng juga bikin peduli COVID juga? Iya. Kampung Dongeng juga mengumpulkan donasi. Kita menerima donasi baik berupa uang, berupa barang untuk didistribusikan ke tenaga kesehatan Temanggung. Luar biasa, luar biasa. Tepuk dong. Jadi saya nggak salah memberikan tamu saya ini yang spesial karena beliau benar-benar aktivis sosial gitu ya. Ketika sebelum COVID juga aktif di Kampung Dongeng, pas COVID juga aktivis sosial. Luar biasa. Saya mau nanya, punya berapa nyawa? Apa? Kayak kucing ya, pada kayak pitung nyawa Pak Biro. Oke. Ada lagi mungkin pesan message buat teman-teman milenial atau teman-teman apa tentang aktivitasnya Lely sebagai relawan gitu ya. Ada Kampung Dongeng, ada beberapa. Tapi intinya kan aktivis sosial ini. Kalau sebenarnya nggak perlu ada message khusus ya untuk adik-adik atau teman-teman di luar sana untuk bisa beraktivitas seperti ini, karena seperti itu kita bisa tahu dengan melihat lingkungan sekitar kita aja, nggak perlu jauh-jauh. Misalnya ada sekitar kita yang perlu dibantu ketika kita mampu. Misalnya kita nggak mampu, kita woro-woro ajak teman-teman, yuk kita bantuin yuk. Nanti kan dari kita yang nggak mampu, kita bisa mengajak teman-teman yang mampu untuk bisa memberikan bantuan kepada yang perlu diberikan bantuan ini. Gitu cukup dengan hati gitu kira-kira ya. Iya. Karena kadang kalau misalnya sudah melakukan hal yang mungkin hal yang menurut kita bermanfaat gitu kan, kayaknya jadi merasa lebih happy gitu karena bermanfaat ya, ngomong yo. Ya. Jadi memang ya kita sebenarnya lihat dengan mata hati aja udah kelihatan kita harus terlibat gitu ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Misalkan manfaat sebagai seorang bergabung dengan komunitas itu kira-kira apa nih yang bisa kita capture nih? Selain tentu manfaat bergabung dengan sebuah komunitas ini, kalau kita melihat, kalau kita memilih sebuah komunitas untuk kita join di dalamnya sesuai dengan passion kita,
kita, sesuai dengan minat kita, insya Allah semua kemampuan kita akan tereksplor dengan sendirinya. Jadi nggak perlu terlalu ngotot ngoyo atau gimana, karena dengan menjadi relawan ini kita nggak ada target, nggak ada tuntutan yang aku harus seperti ini, harus seperti itu, nggak. Karena sebagai relawan tuh biasanya ya kita berjalan dengan panggilan aja, rela, saya suka, ya udah saya lakukan gitu. Oke, saya resumekan. Jadi saya selalu mencatat karena tamu-tamu saya baik-baik semua. Yang pertama, ini tentang masalah community. Nanti tambahin ya, bahwa ini komunitas ini ternyata selama ini saya berpikir bikin komunitas itu modalnya tokoh besar gitu ya. Ternyata nggak juga gitu. Bahkan ada yang tokoh bisa dibesarkan dengan komunitas gitu. Tapi itu kita kesampingkan lah. Tapi yang paling penting adalah saya lihat itu visinya kuat. Visinya kuat, sejalan dengan fakta, sejalan dengan lapangan, otomatis lah relawan itu akan hadir dengan pertumbuhan yang umurnya tahunan. Ya. Tadi dari pusat tahun 2009, tapi ternyata di Temanggung itu ada delay yang di kabupaten seperti sampai 5 tahun. Energi untuk bisa tumbuh ini kan energi hati, gitu. Energi yang visi yang dalam. Jadi tadi saya kepukul sekali, saya pernah punya ide bikin community, baru sebulan udah tewas gitu. Padahal kan sebenarnya kalau ditekunin bisa aja, asal itu memang menyentuh dan dibutuhkan kan masyarakat. Saya belajar mengenai community. Yang kedua, yang paling penting ternyata tokoh bisa jadi belakangan, tapi harus punya visi yang kuat. Karena itu yang bisa membawa relawan-relawan itu ikut bergabung. Ya. Yang ketiga, manfaat community ini ternyata lama-lama akan menemukan partner yang pas. Sampai kemudian komunitas yang lain, sekolah, sampai kemudian bencana gitu ya dan sebagainya. Jadi buat orang-orang yang lagi mengerintis community, bersabarlah, satu saat juga akan punya orang yang melihat juga. Itu. Kemudian yang tentang komunitas yang lain ini sekaligus karena saya salut ya sama komunitas ini. Jadi community ini, Kampung Dongeng ini dia punya keahlian bagaimana mendeliver semuanya. Jadi kalau lagi sama sama dinas perikanan bisa ngobrol sama perikanan, ngomong gempa juga bisa, tapi bagaimana deliver itu dari mulai cara mendongeng dan craft-craftnya juga sudah kompeten lah gitu di sana. Jadi delivernya jago. Nah, yang berikutnya, ini kebetulan Leli ini juga memang nggak bisa diam, saya tahu benar orangnya. Gesit, lebih kecil, gesitnya minta ampun. Jadi di masa pandemi juga beliau terlibat di relawan SMA 1 ya. Alumni SMA 1 Temanggung ini. Dawel beberapa kali aja sih, nggak terus total di situ. Ya, tapi kan semua orang tahu siapa yang di situ. Kita keren lah itu. Memang dasarnya nggak bisa diem orang ini. Jadi saya salut. Serius saya salut ini. Ya, terus pesan beliau yang terakhir, jadi pesan terakhir kok mati we. Ya, okay, pesan Leli gitu untuk kaum buat kita semua. Yang pertama, gunakanlah mata hati karena ini panggilan hati. Relawan itu panggilan hati. Jadi panggilan hati gitu. Sebenarnya siapapun tidak perlu muluk-muluk lah, gitu. Tidak perlu alasan yang rumit untuk kita memilih bergabung dengan komuniti apapun, karena memang ini panggilan hati dan sudah terlalu banyak pilihan untuk kita bergabung. Ya, karena betul. Memang faktanya ini suatu pukulan berat buat display yang bagus banget buat saya gitu supaya paham. Yang terakhir, karena ini sifatnya relawan, community, target itu didesain sedemikian hingga sesuai kebutuhan, tapi juga nggak seperti layaknya sebuah bisnis gitu yang punya target tinggi dan macam-macam. Mengalir dan asik gitu ya, mengalir asik sehingga semua yang di community hidup dan ramai.
Terima kasih Leli untuk diskusinya luar biasa. Tunggu sebentar. Ini ada karya mungkin yang ini boleh diprofitkan kali ya. Yang ini kali boleh diprofitkan. Apa? Ini karya Kak Awam. Aduh, pakai kamera depan jadi kebalik nih tulisnya. Ini buku Kampung Dongeng Indonesia, karya foundernya Kampung Dongeng Indonesia, Kak Awam Prakoso. Ini buku yang berisikan tentang dongeng-dongeng anak. Boleh dibeli untuk anaknya. Siap. Aku iklan. Nggak apa-apa. Saya mau sampaikan ini di YouTube saya, nanti saya ingat bahwa Kampung Dongeng ini bisa berkolaborasi dengan banyak kompetensi, tapi ini jago untuk Kampung ini punya cara untuk mendeliver dengan cara mendongeng itu berbagai tema. Temanya bisa apa aja? Departemen apa aja bisa. Iya, departemen perikanan bisa diatur karena memang deliver ada di sini. Jadi kalau teman-teman ini punya kegiatan di suatu daerah, silakan kontak Kampung Dongeng kalau ingin menyampaikan itu ke anak-anak. Ya. Mungkin mungkin kalau sekolah-sekolah sudah terlalu fokus dengan akademiknya ya, jadi justru sisi lain di Kampung Dongeng ini yang mungkin nggak capture sama sekolah-sekolah ini. Karena dia tapi jangan salah, sekolah-sekolah kadang ketika ada bulan literasi itu kadang-kadang melibatkan kami. Jadi ketika bulan literasi kita dipanggil ke beberapa sekolah, jadwal hari ini ke sekolah A, berikutnya ke sekolah B, berikutnya ke sekolah C gitu. Paham, selain mendongeng yang nggak formal, secara formal juga masih ada kegiatan seperti itu juga. Siap. Jadi ini karena ya pas itu guru-guru biasanya itu dia sudah fokus dengan urusan akademiknya gitu. Tapi community ini melihat sisi yang lain yang sebenarnya kemampuannya nih. Mari kita tepuk tangan untuk Oke, tepuk tangan. Wow, luar biasa aja 7.593 viewers ini langsung bisa dimonetisasi. Oke, thank you banget ya Lel ya. Tidak sia-sia saya menunggu satu tahun, satu purnama untuk kontak ini. Belum Masehi. Dari berapa? 7 purnama sebelum Masehi. Iya kan, belum Masehi. Ternyata isinya dalam pantas saya. Saya dari pertama kontak Leli, kemudian di community itu grup ini Edon ini dulu nggak kelihatan aktivitasnya waktu SMA sama saya juga pendiam kan waktu SMA. Fokusnya beda kan? Fokusnya waktu SMA beda kan? Orang tak bocor ki. Iya, jangan. Jadi waktu SMA itu saya sama Leli sebenarnya nggak aktif. Termasuk orang yang nggak aktif ya di kalangan SMA. Aku aktif kok. Sampai aktif? Aku nggak. Waktu SMA saya nggak aktif, tapi memang. Aja loh. Iya, saya tiarap aja waktu SMA. Kakek ya ampun. Sampai lemu. Jadi memang kalau Leli ini dari SMA udah aktif, sampai sekarang juga aktif. Memang nggak bisa diem. Saya curiga baterainya ada banyak. Oke, thank you banget ya. Oke, sama-sama. Salam buat untuk GWCI. Ya, salam buat temennya Leli. Sebutkan. Boleh sebut merek? Tolong disampaikan. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.